Dalam buku, Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia, 1995, karya Kolonel Purnawirawan Sempasi Tepu menuliskan dengan tegas jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Sehingga penyebutan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya, dia pun mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun 1838. Dituliskan jika leluhur etnis Karo dari India Selatan yang berbatasan Myanmar. Tersebutlah Panglima Karo dan Putri Miansari yang terdampar di Pulau Perca, yang saat ini disebut sebagai Belawan. Putri Miansari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawal. Dalam pencarian tempat baru itu, akhirnya Miansari dan Panglima menikah. Dari pernikahan ini lahirlah marga-marga Karo, yaitu Merga Ginting, Merga Karo-Karo, Merga Tarigan, Merga Peranginangin dan Merga Sembiring, atau yang umum dikenal dengan Merga Silima. Sebenarnya perkawinan Karo dan Miansari ini melahirkan 7 anak, yang mana anak pertama dan ke-6 adalah perempuan, sementara yang terakhir adalah laki-laki. Mereka adalah Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile, dan Maherga. Maherga ini setelah dewasa menikah dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon adalah saudara bungsu dari Miansari. Maherga dan Cimata ini kemudian memiliki 5 anak laki-laku yang merupakan induk dari marga Karo. Adapun kelima anak Maherga adalah Karo, Ginting, Sembiring, Peranginangin, dan Tarigan. Keluarga Tarlon sendiri bukanlah orang yang termasuk dari bagian yang ada dalam rombongan Panglima Karo. Jadi diduga kuat, Mahergalah yang menyeberang lautan menuju rumah Tarlon di India Selatan guna mendapatkan sang gadis impiannya itu. Banyak hal menarik untuk diamati dari kehidupan Panglima Karo dan Putri Miansari ini, karena memang tidak sedikit suku Karo meyakini bahwa Panglima Karolah yang menjadi leluhur mereka. Sebelum buku ini terbit, suku Karo umumnya meyakini bahwa leluhur mereka adalah si Raja Batak hingga mereka pun disebut bagian dari rumpun suku Batak. Bila si Raja Batak adalah putra asli Batak yang lahir di tanah Batak. Berbeda dengan Panglima Karo yang merupakan imigran akibat terdampar di Belawan ini, adalah seorang putra India Selatan yang lahir dan besarnya di India Selatan. Seorang panglima kerajaan, tidak saja bertugas dalam pengamanan raja, tapi ia juga harus tunduk pada tradisi yang diberlakukan oleh rajanya, jadi sesungguhnya gaya kehidupannya di Sumatera ini semestinya lah dengan pola dan gaya keindiaan yang peradabannya penuh dengan intrik tradisi. Untuk melihat kenaturalan di negara asalnya tersebut, dapat dilirik dari berbagai aspek yang masih melekat pada diri mereka. Misalnya saja dari kebiasaan pola makan, sistem bertani, agama, bahasa, tradisi dan adat yang berlaku termasuk hal yang ditabukan di negara asalnya. Mereka ini terdampar sebanyak 7 orang yaitu, Panglima Karo dan Miansari 2 dayang atau wanita yang membantunya dan 3 orang pengawal atau pria juru keamanannya. Dari ke-7 orang ini, tentu ada satu kesamaan di antara mereka, seperti pandangan terhadap hal-hal yang ditabukan di negara mereka pastilah mereka memiliki satu pemahaman tentang itu. Salah satu yang dianggap tabu serta najis dan telah mentradisi di India Selatan hingga kini adalah bersentuhan dengan darah menstruasi atau bersentuhan dengan wanita yang sedang menstruasi. Karenanya, hingga saat ini setiap wanita yang sedang menstruasi haruslah diasingkan pada sebuah pondok darurat yang mereka sebut dengan gubuk atau pondok menstruasi. Wanita yang sedang menstruasi ini tidak diperkenankan menyentuh yang lainnya terlebih pria. Juga terhadap peralatan rumah tangga khususnya perangkat dapur, wanita ini tidak diperkenankan menyentuhnya terlebih memasuki kuil untuk berdoa. Apabila seorang pria bersentuhan dengan wanita yang sedang menstruasi, maka saat itu juga si pria tersebut haruslah menjalani ritual penyucian diri yaitu dengan membasuh seluruh badannya. Untuk menghindari terjadinya kontak fisik dengan benda-benda yang dilarang maka dibangunlah sebuah pondok atau gubuk untuk menampung pengasingan sementara dari sang gadis. Pondok menstruasi ini awalnya adalah darurat, tidak ada lampu, ada yang tidak memiliki jendela dan bahkan tidak punya daun pintu. Berjarak agak jauh dari rumah tinggal dan dari tempat keramaian, tidak boleh dikunjungi oleh siapapun kecuali seorang wanita untuk menghantarkan kebutuhan sehari-harinya. Biasanya pondok menstruasi ini dibangun di dekat sungai, agar memudahkan si wanita membersihkan diri dan pakaiannya. Di pondok inilah si wanita tersebut melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti memasak untuk dirinya dan tidur dalam kegelapan. Namun kesininya, pondok menstruasi ini telah dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih manusiawi yang di dalamnya dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, listrik, tempat tidur layaknya seperti asrama putri.
bahkan dengan kapasitas hingga 20 wanita sekaligus. Setiap wanita di India telah diajarkan tentang pemahaman ini, sehingga peristiwa ini tidak menjadi hal menakutkan bagi mereka, sebaliknya menjadi bagian dari rutinitas kehidupan yang harus dijalaninya setiap hari tanpa kecuali itu pada wanita dari kasta atau golongan tertentu. Dengan gambaran tradisi tabu ini serta adanya 3 wanita dalam rombongan Panglima Karo tersebut, diyakini seharusnya kelompok mereka ini akan tetap melestarikan sistem pondok menstruasi ini di tempat pelariannya. Jejak pelarian mereka adalah bermula dari Belawan dan untuk alasan keamanan mereka berpindah-pindah hingga menetap di perbukitan Tanah Karo. Disinilah mereka beranak pinak dan membangun kembali sistem peradaban mereka, termasuk menjaga hal-hal yang ditabukan dan dinajiskan sepanjang masa. Ditinjau dari aspek tipologi alam India Selatan dengan Sumatera, khususnya Sumatera Utara, kedua wilayah ini banyak memiliki persamaan. Seperti adanya lokasi perbukitan, dekat dengan laut, daratnya memiliki banyak sungai. Karenanya dapatlah dipastikan bahwa rombongan Panglima Karo ini dalam menjalani hidupnya sehari-hari tidaklah mengalami banyak hambatan sebagaimana itu di daerah asalnya. Dan tradisi itu seharusnya lah lestari hingga kini oleh para turunan mereka. Terlebih turunan dari Panglima Karo 6 orang adalah wanita, ditambah lagi datangnya Putri Marlon bernama Cinama sebagai istri Maherga. Jadi semestinya dari awal peradaban mereka pastilah sudah ada pondok menstruasi ini di sekitar lingkungan mereka, dan itu menjadi tradisi yang harus mereka pertahankan dan ajarkan kepada setiap generasi mereka. Tetapi apakah begitu kenyataannya? Bila dicermati sistem tradisi kehidupan di Tanah Karo saat ini, istilah pondok menstruasi ini tidak pernah ada. Dan anggapan terhadap wanita yang sedang menstruasi bagi masyarakat Karo hal itu adalah sesuatu yang lumrah, anugerah dari Sang Pencipta bagi kaum Hawa. Jadi bukan sesuatu yang tabu atau ditabukan bahkan dinajiskan. Wanita Karo yang sedang mengalami menstruasi bebas melakukan kegiatan apa saja, tanpa pantangan dan larangan, mulai dari bersentuhan dengan wanita dan pria lainnya, ke sekolah, ke gereja dan melakukan kegiatan rumah tangga. Wanita pada masyarakat Karo memiliki derajat dan peran yang sama dengan kaum pria, tidak ada beda perlakuan yang diterapkan bagi seorang wanita, bahkan kaum pria Karo dominan lebih protektif atau bersifat melindungi kaum wanitanya. Sangat jelas kondisi ini berbanding terbalik dengan tradisi rombongan Panglima Karo yang tidak sedikit dari mereka menganggapnya sebagai leluhur nenek moyang mereka. Dari gambaran perbedaan yang berbanding terbalik ini, dan dengan mempertimbangkan tahun terdamparnya rombongan Panglima Karo ke Belawan yang tidak terlalu jauh dari sekarang, serta mempertimbangkan jumlah anggota rombongan mereka yang tidak sedikit, yang artinya mereka dapat dengan mudah melestarikan hal yang tabu tersebut, maka sangat wajar bila penilaian tradisi pantangan memberi kesimpulan bahwa masyarakat Karo tidak memiliki kesamaan pandangan pada hal-hal yang tabu terhadap rombongan Panglima Karo. Karenanya diduga kuat bahwa di antara kedua kelompok suku ini, yaitu masyarakat Karo dengan imigran Panglima Karo, sesungguhnya tidak ada hubungan keleluhuran. Tentu saja ini adalah praduga, sehingga bagi teman-teman yang memiliki data-data yang berseberangan silahkan untuk memberi komentar yang bersifat membangun pola pikir bersama dalam rangka menemukan jati diri sesungguhnya.